Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Gimana hari-hari kalian setelah lebaran? Apakah langsung membadok segala macam makanan, Lur? Awas, jangan geragas, jangan rakus. Ini aku makan santan agak banyak dikit aja, pita suara udah nggak jelas, Lur, ini, Lur. Jadi mohon dimaklumi ya, Lur, ya, kalau suara agak sengau-sengau dikit nggak apa-apa ya, Lur, ya. Balik mana ambil aku Icangkap. Dan kali ini kita akan mengalor kap film bergenre horor asal Thailand kap, yaitu Alone tahun 2007. Mengisahkan tentang seorang wanita yang harus pulang kampung untuk merawat ibunya yang sedang koma. Bersama suaminya, wanita ini menginap di rumah masa kecilnya, dan sejak saat itu dia sering dihantui oleh mendiang saudari kembar siamnya yang sudah lama meninggal. Seperti apakah salah satu film horor Thailand Cup terbaik ini? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan ngunap noi dari dulurku Muhammad Alwi ya. Cak, lebaran ini kan harus kembali ke Fitri. Boleh nggak kalau kembali ke Ayu atau Yanti aja? Balik ke mantan maksudnya ya. Bohong kamu. Mantanmu kan Suprapto kan? Monggo skecaaken. Film dimulai dengan seorang wanita, sebut saja Painem, yang sedang menjahit baju dengan dua kerah dan ukurannya sangat lebar, Lur. Ya, ternyata emak-emak ini memiliki anak kembar siam diberi nama Pim dan Ploy dengan perut mereka yang saling menempel. Puluhan tahun kemudian, sayangnya Ploy telah meninggal, sementara Pim tinggal di Seoul, Korea Selatan bersama suaminya yaitu Wi. Dan malam itu Pim seperti mendengar suara aneh di apartemen mewahnya yang ternyata, Lur, Happy birthday สนุกมากนักใช่ไหมที่แกล้ง ternyata hari itu Pim ulang tahun dan diberi kejutan oleh Wi juga teman-temannya. Mereka pun lanjut makan-makan sambil ngobrol ngalor ngidul dan ditemani anjing peliharaan di sana bernama Lucky. Salah satu teman yang dianggap jago meramal pun membaca kepribadian dan hidup Pim dengan kartu remi bahwa dia selalu berusaha menyelesaikan masalah sendirian, dan Pim disarankan untuk sering-sering curhat ke suaminya. Sampai akhirnya kartu terakhir pun dibuka yang menunjukkan kartu Queen, dan temannya mengatakan jika ada sesuatu yang dulu hilang akan kembali kepada Pim. Mungkin barang yang pernah hilang atau janji Pim kepada seseorang yang belum tuntas, dan orang itu akan datang untuk menagihnya. Mendengar itu Pim terlihat agak kepikiran, Lur. Namun Pim berusaha menenangkan diri karena itu hanya sekedar ramalan. 그 사람이 너를 그 어긋난 약속에 대해서 Setelah teman-temannya pulang, Pim menyuntikkan insulin ke Wi untuk mengontrol kadar gula darahnya karena suaminya mengidap diabetes. Tak lama kemudian Pim mendapat telepon dari rumah sakit di Thailand yang mengabarkan jika ibunya Painem sedang dirawat karena terkena stroke. Pim yang sudah lama tidak pulkam kepikiran dengan kondisi ibunya. Lalu dia sempat bercermin dan melihat bekas operasi di perutnya. Singkat cerita, Pim akhirnya pulkam bersama Wi. Namun ketika tidur di pesawat, Pim sempat bermimpi saat dia dan Ploy yang sudah dewasa dioperasi untuk dipisahkan. Yang naasnya saat itu nyawa Ploy tidak selamat, Lur. Sementara ibunya Painem hanya bisa terdiam meratapi nasib kedua anaknya dari luar ruang operasi. Setelah itu Pim mengatakan bahwa sampai sekarang dia masih merasa bersalah karena Pim lah yang memaksa operasi itu dijalankan. Di lain sisi, Pim juga merasa egois karena telah meninggalkan semuanya begitu saja untuk pergi ke Seoul bersama Wi. แต่ถ้าไม่ใช่เพราะพิมพ์คิดจะผ่านพลอยก็คงไม่ตายพิมพ์เห็นแก่ตัวมากใช่ไหม อย่าคิดอย่างนั้นสิพิมพ์ Sesampainya di rumah sakit, dokter pun menginfokan jika Painem telah lumpuh karena pendarahannya sudah menekan sampai ke batang otak. Dan sebelum dilanjutkan ke proses operasi, dokter harus menunggu kondisi beliau sampai membaik. Setelah itu Pim dan Wi akan menginap di rumah Painem, dan Pim pun mengenang hari-harinya dulu bersama Ploy di sana. Mulai dari bermain piano hingga berlari-lari di pantai dan menggambar lambang tak terbatas
atas atau infinity di pasir yang menunjukkan bahwa mereka akan saling menyayangi sampai kapanpun. Lalu Pim mengecek kacamata yang dulu selalu dipakai oleh Ploy karena mata kembarannya itu memang minus lur. Di lain sisi Wi memutar lagu dari piringan hitam, namun langsung dia hentikan setelah Pim memberitahu jika lagu tersebut adalah favoritnya Ploy. Tak lama kemudian ART bernama Noi yang bekerja di sana izin pulang dan dia menolak untuk tinggal meski Pim sudah menawarkannya.เพลงนี้เป็นเพลงที่พลอยชอบ ถ้างั้นเธอก็ค้างที่นี่เลยก็ได้นะ ไม่เป็นไรค่ะ Malam harinya ketika selesai mandi, Pim pun sangat terkejut karena melihat embun di cermin yang membentuk lambang infinity. Padahal Pim tidak menggambarnya ya kan. Pim yang ketakutan pun segera ke kasurnya dan menganggap mungkin itu hanya halusinasiku saja. Namun sesuatu yang menghororkan terjadi ketika Pim akan tidur karena tiba-tiba lur. Besoknya Pim kembali menjenguk ibunya yang sudah siuman. Namun Painem masih kesulitan berbicara. Lalu sepulangnya ke rumah, Pim pun bertanya ke Noi mengapa ibunya bisa sampai pingsan dan terkena stroke. Noi tidak tahu apa penyebab pastinya, tapi yang Noi tahu Painem sering mengurung diri di kamar, bahkan menangis seharian. Menurut Noi, sepertinya Painem merasa takut dengan suatu hal. Sementara itu di kamar rumah sakit, Painem terlihat begitu gelisah dan takut melihat sekelilingnya, sampai-sampai detak jantungnya meningkat lur. Karena kondisi yang semakin parah itulah, dokter mengatakan jika proses operasi harus segera dijalankan malam itu juga. Mendengar itu, Pim dan Wi memutuskan untuk menunggu di sana sampai operasi selesai. Namun ketika Pim akan minum kopi kapan rabi, tanpa sengaja kopinya tumpah ke baju dan Pim kembali mengalami kejadian yang sangat aneh lur. คุณผู้หญิงกำลังกลัว เป็นไรหรือเปล่าคะ Alhamdulillahnya operasi berjalan lancar, tapi dokter masih belum tahu kapan Painem akan benar-benar sadar karena sangat bergantung dengan semangat hidup beliau. Setelah itu Pim pun balik ke rumah dan esok hari ketika Pim akan memberi makan Lucky si anjing peliharaan, Pim melihat penampakan Ploy yang sangat mengerikan dan saking kagetnya dia pun terjatuh dari tangga sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Namun arwah Ploy masih terus menghantui Pim karena di toilet RS pun Pim juga melihat penampakan kembarannya yang semakin membuatnya stres. Setelah kondisi Pim mendingan dan pulang ke rumah, Wi pun memanggil teman lamanya yang seorang psikiater bernama Danai. Karena menurut Wi, penampakan sosok Ploy mungkin hanya perasaan istrinya yang galau memikirkan kondisi Painem. Namun Pim yang merasa tersinggung langsung pergi dari rumah dan ketika mengegas mobilnya keluar garasi, tanpa sengaja dia pun melindas laki hingga tewas lur. Pim yang sudah tenang akhirnya setuju diperiksa oleh Danai karena mungkin memang ada yang salah dengan pikirannya. Akan tetapi dari hasil CT scan ternyata Pim baik-baik saja dan Pim diminta untuk cerita sedikit tentang Ploy. Pim pun menjelaskan jika dulu sebenarnya mereka berdua telah berjanji untuk tetap hidup bersama selamanya. Pim dan Ploy begitu dekat, saling menyayangi, namun juga sering dibully karena kondisi fisik mereka. Tapi Ploy selalu berani melawan, bahkan pernah melempar batu ke bocil yang menertawakan mereka. Sesi konsul hari itu pun dihentikan karena Pim tidak bisa membendung kesedihannya dan Pim juga menolak untuk
untuk diberi obat. Setelah itu Danai memberitahu Wi bahwa Pim mengalami psikosis ringan, yaitu tidak mampu membedakan antara hayalan dan dunia nyata. Semua itu diperparah dengan rasa bersalahnya karena Pim yang memaksa ingin melakukan operasi pemisahan dan itu menyebabkan Ploy meninggal. Satu-satunya cara untuk menyembuhkan kondisi Pim adalah dengan membawanya balik ke Korsel untuk melupakan semua kenangan pahitnya. Tapi sayang mereka tidak bisa langsung pergi begitu saja karena masih harus menunggu sampai Painem baikan. เราเคยสัญญาว่าเราจะอยู่เอาเลยลูก แค่นายพาพิมพ์กลับไปที่เกาหลีอะ แต่สงสัยคงต้องอยู่นี่อีก เท่าที่ดูนะมันน่าจะเป็นอาการชนิดเขาจะแยกไม่ออกอะ Untuk mengganti suasana, Wi pun mengajak Pim jalan-jalan ke villa pinggir pantai. Namun ketika sedang berjalan sendiri menyusuri pantai, Pim sangat terkejut melihat sepasang jejak kaki lain, seolah-olah dia sedang jalan berdua dengan Ploy. Pim yang panik pun segera balik ke villa. Namun terlihat Wi yang sedang asik ngobrol dengan sosok Pim yang lain dan ternyata cuma mimpi. Pim pun berusaha menenangkan dirinya yang sampai gobios keringetan. Tapi tiba-tiba lur, Pim, apa nggak creepy ya kan? Karena kondisi Pim malah makin kacau, Wi pun memutuskan balik lagi ke rumah masa kecilnya Pim. Lalu Wi bertemu dengan Danai dan menanyakan tentang tahayul yang pernah diucapkan oleh Pim, di mana jika seorang anak kembar meninggal, maka kembarannya juga akan menyusul tak lama lagi. Menurut Danai, anak kembar memang bisa berbagi alam bawah sadar, namun seseorang yang hidup tidak mungkin berhubungan lagi dengan yang mati. Sesampainya di rumah, Wi pun terkejut melihat bayangan wanita di balik kaca yang sedang memeluk Pim. Namun setelah dilihat kembali, ternyata hanya ada Pim saja lur. Setelah itu Wi pun pergi ke rumah sakit. Lalu dokter menjelaskan jika kondisi Painem masih belum stabil dan tidak bisa dipindahkan ke Korsel. Tak lama kemudian Wi melihat perawat yang membawa pasiennya di kursi roda. Sontak Wi pun teringat dengan hari-harinya dahulu ketika masih dirawat di rumah sakit, sebut saja Sumber Waras, tempat pertama kali dia bertemu Pim dan Ploy yang juga dirawat di sana lur. Ya, ternyata saat itu Wi mulai tertarik dengan kedua gadis kembar tersebut. Tiba-tiba Bu Painem terbangun dan terlihat panik. Sementara di rumah ketika sedang makan sendirian, Pim mendengar suara gerusak-gerusuk dari lantai 2. Ketika dicek, tiba-tiba ada kacamata Ploy di atas kasur. Padahal Pim tidak mengeluarkannya sama sekali. Pim pun langsung meminum obat penenangnya dan lanjut mandi di bathtub agar bisa lebih rileks. Namun tiba-tiba ada tangan yang menariknya dan untungnya Pim berhasil menyelamatkan diri. Tapi yang terjadi lur, di sesi konsul berikutnya, menurut Danai, penampakan yang dialami Pim hanya imajinasinya saja karena masih belum merelakan kematian Ploy. Setelah itu Pim menceritakan masa lalunya bersama Ploy saat di rumah sakit Sumber Waras. Ternyata lur, dulu Wi hanya mencintai Pim saja sampai memberikan kalung berinisial P dan mereka selalu pacaran di samping Ploy. Jelas Ploy mulai jealous karena tidak suka melihat Pim yang mengabaikan dirinya. Ploy sering menatap tajam ke arah mereka, bahkan tidak sengaja membunuh tikus saking emosinya. Sampai suatu hari Wi sudah sembuh dan akan berpamitan sekaligus memberi karya lukisannya untuk Pim. Akan tetapi Ploy tidak mau beranjak dari kasur meski Pim sudah memohon-mohon ingin bertemu dengan Wi. Yang akhirnya Wi pun menitipkan lukisannya itu ke seorang perawat. Sejak saat itulah mereka sering bertengkar
bertengkar dan Pim memutuskan untuk berpisah dari Ploy karena ingin bisa bertemu dengan Wi tanpa gangguan kembarannya lagi. Mendengar cerita itu, Danai pun mengatakan Pim tidak perlu merasa bersalah karena meski kembar siam sekalipun sangat manusiawi jika mereka berbeda pendapat dan ingin hidup sendiri. Lalu Danai menyarankan agar Pim berusaha memaafkan dirinya sendiri dan merelakan kepergian saudari kembarnya agar kondisi psikis Pim membaik dan berhenti melihat sosok Ploy yang terus menghantuinya.เลิกโทษตัวเอง คุณจะไม่เห็นเงาของแฝดคุณอีกคุณพิมพ์ มันไม่ใช่เรื่องผิดอยากจะมีชีวิตเป็น Setelah itu Pim ziarah ke kuburan Ploy untuk mendoakannya. Lalu Wi mengabarkan jika dia sudah menemukan rumah sakit rujukan di Korsel yang dapat menerima Bu Painem sehingga Pim dan Wi bisa segera pulang. Malam harinya ketika terjadi badai besar, jendela kamar tidur pun terbuka dan barang-barang di sana sampai berantakan. Wi berusaha merapikannya dan mengambil barang-barang yang ada di bawah kasur. Tapi tiba-tiba ada sosok yang duduk di atas kasur seolah-olah memang ingin menimpa Wi dan Wi mengecek kasur tersebut dan menemukan lukisan buatannya dulu yang tersimpan di sana dengan kondisi sudah diselotip. Melihat itu, Wi yakin jika yang menyobeknya adalah Ploy dan Wi sadar bahwa Pim minta dipisahkan dari Ploy karena ingin bersama dirinya. Wi pun merasa bersalah karena dia juga terlibat atas apa yang terjadi antara Pim dan juga Ploy. Setelah itu, Shin pun flashback menunjukkan Ploy yang sangat frustasi dan mencoba bundir dengan menenggak banyak obat sekaligus. Tak lama kemudian prosedur operasi pun dimulai. Namun sayang pada akhirnya Ploy meninggal lur. Sekarang Pim baru mengatakan jika sebenarnya dulu Ploy juga sangat menyukai Wi. Lalu di malam harinya ketika akan tidur sendirian, lagi-lagi Pim diganggu oleh arwah Ploy yang kali ini pakai acara nafas-nafas dan penampakannya lebih jelas bagi lur. Besoknya Wi mengantar Pim konsul ke Pak Danai lagi. Namun di tengah-tengah obrolan Pim meninggalkan ruangan begitu saja karena Danai terus mengatakan jika semua kejadian horor yang dialami Pim hanyalah imajinasinya saja. Setelah itu Pim segera balik ke rumah sendirian tanpa memberitahu Wi. Dan di dalam kereta Pim sadar jika sosok Ploy duduk di sebelahnya. Karena kondisi kereta penuh tapi nggak ada seorang pun yang duduk di bangku kosong sebelah Pim lur. Gak pakai lama sesampainya di rumah, Pim pun langsung membakar semua barang-barang Ploy. Tapi inilah yang terjadi. Untungnya tak lama kemudian Wi pulang dan akan membawa Pim ke rumah sakit. Namun Wi sempat terkejut karena sofa di samping Pim seperti ada yang menduduki. Lalu di rumah sakit Wi mengatakan ke Pim jika malam itu juga Painem akan segera dipindah ke Korsel agar Wi dan Pim juga bisa segera pulang. Setelah mengantar Pim untuk diperiksa, Wi pun pergi ke kamar Painem yang kondisinya sudah mendingan dan sudah bisa sedikit bicara. Sampai akhirnya Painem pun memberitahu fakta yang membuat Wi sangat terkejut karena ternyata lur, Wi รู้ไหมพลอยเขารักวีมาตลอด iya, sebenarnya Pim lah yang dulu meninggal dan itu artinya wanita yang dinikahi Wi selama ini adalah Ploy lur. Ploy sengaja mengubah identitasnya menjadi Pim dengan melepas kacamata juga menyayat jarinya agar memiliki luka yang sama seperti Pim karena Ploy ingin bisa mendapatkan Wi seutuhnya. Lalu sesampainya di rumah Ploy pun memberitahu kabar dari rumah sakit jika Painem baru saja meninggal. Wi yang shock
Sok pun bertanya mengapa Painem bisa meninggal, padahal dokter mengatakan jika kondisi kesehatan Painem mulai stabil. Brengkesnya ternyata Ploy yang membunuh Painem lur, dengan cara melepas selang oksigennya. Jelas Ploy tidak ingin ibunya hidup dan ikut ke Korsel karena bisa memberitahu identitasnya kepada Wi. Akan tetapi Wi mengatakan jika Painem sudah memberitahu yang sebenarnya, dan Wi pun memaksa Ploy untuk mengaku. Awalnya Ploy masih mengelak dan menganggap dirinya adalah Pim. Namun karena terus didesak, Ploy pun akhirnya jujur bahwa di malam saat Pim memutuskan ingin berpisah, dia sampai menyebut Ploy sebagai beban di hidupnya. Mendengar itu Ploy sangat kecewa dan karena dikuasai emosi, Ploy pun mencekik Pim hingga tewas. Tepat setelah itu Ploy begitu menyesali perbuatannya dan memberitahu ke Painem apa yang barusan terjadi. Sampai operasi pemisahan pun akhirnya dijalankan. Selama ini Painem tidak memberitahu fakta tersebut ke siapapun termasuk Wi demi melindungi Ploy agar dia tidak dipenjara. Namun Pim yang mati penasaran mulai menghantui Painem hingga dia terkena stroke dan juga meneror Ploy untuk membalas dendam. Ploy pun memohon-mohon kepada Wi agar mau memaafkannya dan menjalankan hubungan mereka seperti semula. Ploy sampai mempertanyakan mengapa Wi tidak pernah mencintai dirinya, padahal secara fisik dia sama saja dengan Pim. Akan tetapi Wi langsung mencabut kalung inisial P yang memang dibuat untuk Pim dan dia pun pergi dari sana. Karena Wi sudah sangat muak dengan Ploy yang tega mengkoitkan saudari kembar serta ibunya sendiri hanya demi cinta. Tapi tiba-tiba lur, เลิกโกหกสักทีได้ไหมเกิดอะไรขึ้นกับพิมพ์กันแน่ แกมันเป็นส่วนเกินฉันไม่ใช่ส่วนเกิน ฉันไม่ได้ตั้งใจ นี่ไม่ใช่ของคุณ Ploy nekat memukul Wi hingga pingsan dan saat tersadar Wi sudah terikat di kursi. Tak lama kemudian Ploy datang dan mengatakan bahwa setelah Painem mengetahui pembunuhan Pim, mamanya itu tidak pernah lagi bicara dengan Ploy. Namun Painem tetap menutupi apa yang dilakukan anaknya dari siapapun. Selain itu ketika Pim sudah meninggal, Ploy yang berpura-pura menjadi Pim membalas setiap surat dari Wi. Maka dari itu Ploy merasa seharusnya Wi tetap mencintainya karena sejak dulu Ploy lah yang menjalankan hubungan bersama Wi. Akan tetapi Ploy ini memang psikopat lur, karena selanjutnya dia mematahkan jarum obat insulin di pinggangnya Wi saking emosinya. พิมพ์ตาย แม่ก็ไม่ยอมพูดกับฉันอีกเลย ทางเดียวที่จะทำให้วีรักฉันคือฉันต้องกลายเป็นพิมพ์ Setelah itu Noi datang untuk mengambil HP-nya yang ketinggalan di dapur. Lalu ketika Ploy menemuinya, di kesempatan itulah Wi langsung melepas ikatan dan berusaha kabur. Namun ternyata seisi rumah sudah diguyur bensin. Karena tidak menemukan Wi, Ploy pun memaksanya muncul atau dia akan membakar rumah. Tak lama kemudian Wi datang menyerang Ploy, namun korek di tangannya terjatuh dan Ploy pingsan setelah jatuh dari tangga, sedangkan kaki kiri Wi patah. Ngerinya api menyebar dengan cepat dan Wi juga terkejut melihat mayat Noi di dapur. Lalu tiba-tiba Ploy yang sudah sadar kembali menyerang Wi dengan sangat brutal sampai akhirnya lur, alhamdulillahnya Wi berhasil selamat meski dia terluka parah. Sementara Ploy akhirnya tewas terbakar bersama arwah Pim yang memeluknya. Kobaran api juga melahap rumah dengan cepat sekaligus semua barang-barang Ploy dan Pim, seolah-olah mengubur kisah mereka yang begitu tragis. Dari yang awalnya hubungan mereka sangat hangat, saling menyayangi dan melakukan apapun bersama-sama, sampai berselisih paham dan berujung
berujung mengerikan hanya karena cinta. Film pun ditutup dengan Wi yang berziarah ke makam Ploy dan Pim. Bisa dibilang mereka berdua kini telah kembali bersama seperti dulu, Lur. Buyar, film yang cukup horor dan sangat amat tragis. Lagi-lagi kita belajar bahwa mencintai boleh, tapi kalau cinta bikin Anda tolol, jangan, Lur. Seimbangkan perasaan dan logika, tetapkan batasan-batasan yang wajar, dan milikilah prinsip yang sangat kuat. Itu. Assalamualaikum.